Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan 3 praktikum open source system. Yang kali ini kita masuk di proses I/O Linux. Jadi Linux punya proses input output dan kita pelajari pada hari ini. Nanti silahkan dibuka Linux Anda masing-masing, kita coba skripnya satu persatu. Ya, kita lihat dulu. Jadi proses dalam Linux itu ada input, kemudian proses dan output. Pada intinya Linux mengerjakan ini. Terus kemudian instruksi atau komen yang diberikan lewat terminal itu diberikan pada Linux melalui shell. Makanya nanti kita juga akan belajar yang namanya shell script ya. Terus kemudian shell tersebut akan mengeksekusi program yang selanjutnya disebut sebagai proses. Terus setiap kali instruksi itu nanti Anda akan melihat nomor PID. Nah, itu Anda bisa masukkan perintah ls spasi main l itu untuk mengetahui bagaimana berapa nomor PID di setiap prosesnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada nomor PID ini, terus kemudian ini prosesnya, terus waktunya kapan, terus komennya adalah apa? Dia bash atau bash itu shell script ya, shell, terus kemudian atau PS gitu. Dan yang lain CMD-nya itu banyak ya, tidak hanya bash dan PS. Terus konteks input output di dalam Linux ada beberapa. Yang pertama adalah keyboard, dari keyboard, karena memang sebenarnya Linux ini sistem operasi berbasis teks ya, sehingga peran keyboard ini sangat penting. Layar untuk output ya, layar itu berarti LCD Anda atau layar laptop Anda, layar komputer Anda. Terus kemudian file, terus konteks yang lain adalah struktur data, terus kemudian peralatan ya, peralatan device input output, contohnya ke network, ke speaker dan sebagainya macam. Nah, kita lihat, jadi Linux ini itu berkomunikasi lewat lewat beberapa file deskriptor yang dimulai atau yang ditandai dengan dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, secara garis besar komunikasi Linux itu ditandai dengan angka 0, 1 dan 2. Angka 0 untuk input, 1, 2 untuk output. Nah, 1, 2 bedanya apa? Kita lihat. Jadi untuk 0 itu keyboard dari input ya. Terus outputnya itu kalau 1 itu ke layar dengan standar output. Tapi juga kalau 2 itu juga ke layar, tetapi ada error di situ, standar error. Jadi semuanya di dalam Linux Anda harus perhatikan, walaupun hardware atau file itu Linux itu menganggapnya sebagai file gitu. Jadi kalau seumpama koneksi ke perangkat hardware itu error, dia akan mengeluarkan pesan 2 yaitu standar error, karena sama saja itu dianggap sebagai suatu file. Terus kemudian, nah ini kita akan belajar nanti ada yang namanya pembelokan ya, redirection. Ada nanti perintahnya adalah ini ya, ada lebih kecil itu untuk pengganti standar input, lebih besar itu untuk pengganti standar output. Contohnya cat1 myfile.txt. Artinya apa sih? Ini melakukan dua perintah secara bersamaan dengan pembelokan. myfile.txt berarti saya membuat file dengan .txt, terus kemudian disimpan, membuat file, terus diisi, terus kemudian disimpan, sekaligus nanti dilihat hasilnya. Nah, dilihat hasilnya itu cat ya, cat. Jadi kalau cat 1 lebih besar berarti ini output ya, melihat output dari myfile.txt. Ini adalah teks yang saya simpan.
Nah, seperti ini. Jadi nanti Anda buat dulu myfile.txt, diisikan, terus Anda masukkan cat 1 myfile.txt. Nah, ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Ini adalah pesannya, ya. Nanti akan kelihatan di terminalnya. Terus kemudian pipeline itu hampir mirip dengan redirection, cuma di sini Anda harus ketahui gambarannya adalah input, proses 1, output. Lah, output dari proses 1 itu sama dengan sama dengan atau menjadi input untuk proses berikutnya. Jadi proses 1 dulu dieksekusi, menghasilkan output. Lah, outputnya ini menjadi input dari proses berikutnya. Itu yang namanya pipeline atau pipa. Gambarnya proses 1, pipeline proses 2. Gambarnya seperti ini. Contoh ls spasi -l/etc. Artinya dia listing atau melihat file yang ada di directory etc. Lah, karena etc itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Biasanya kalau satu proses ini saja itu hanya ditampilkan beberapa file saja. Terus di pipeline, setelah output beberapa proses, di pipeline dengan more. Artinya apa? Semua proses akan ditampilkan. Nah, ini pipeline. Jadi ini output proses 1 adalah beberapa file yang ada di etc. Kemudian more itu memperlihatkan semua yang ada di etc. Ya, sehingga ini dua proses. Terus kemudian titik koma atau semikolon. Ini adalah penggabungan dua perintah yang berbeda, ya, berbeda tetapi dijalankan secara bersama-sama, ya. Contoh jadi formatnya adalah perintah 1 titik koma perintah 2. Ada ls -l berarti melihat isi semua file, titik koma date berarti proses pertama ini, perintah pertama itu melihat listing, bukan dilanjutkan ya, eksekusi bersama dengan melihat date atau tanggal. Jadi ada 3 jenis yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah redirection, ya. Yang kedua adalah pipeline. Yang ketiga adalah titik koma. Nah, ini input output yang secara sering atau secara garis besar sering dipakai oleh pengguna Linux. Selain itu ada filter, ya, filter untuk memperlihatkan suatu tampilan tertentu. Ada cat, ada sort, ada grep, head, tail, paste dan sebagainya macam, itu filter. Terus kemudian utilitas filter ada who, ls ini juga filter, ya, ps, lp, lpr, mail itu juga filter. Nah, ini beberapa perintahnya. Grep itu untuk menyaring baris-baris kata. Terus kemudian wc itu untuk menghitung jumlah baris, kata, karakter di dalam suatu file teks. Terus ada unique untuk menghilangkan baris-baris yang terduplikasi, itu secara otomatis nanti pakai unique. Terus kemudian sort itu untuk mengurutkan data. Terus kemudian cut untuk mengambil kolom atau baris pada dari file teks. Nah, contohnya seperti ini. Anda coba nanti di Linux Anda di terminal ada ps, ya, output ke layar, input dari keyboard, ya, ini. Terus kemudian example lagi, Anda sudah buat file, terus kemudian Anda perintahkan dengan cat, filenya namanya apa. Nah, ini itu ps. Mail untuk surat menyurat, ya. mkdir saya kira Anda sudah tahu untuk membuat suatu directory atau folder. Redirection. Nah, kita lihat ls -l, ya, melihat dari yang namanya file output. Nah, file outputnya juga harus dibuat dulu, ya, file outputnya. Terus kemudian ada yang ini adalah standar input, ya, seperti ini.
Terus kemudian ada juga file error. Nanti Anda buat file errornya dulu, ls-ax2 ya, standar error ya ini. Jadi untuk apa sih? Biar tidak kelihatan standar errornya. Jadi seluruh standar error itu akan diarahkan ke file error ini, sehingga tidak kelihatan errornya, tapi errornya, pesan error itu akan dimasukkan di file error. Nah, Anda buat dulu file error, file yang judulnya file error. Terus kemudian pipeline, ada who, setelah itu di sorting ya, who setelah itu tmp atau ls-l, setelah itu di more dan sebagainya. Ini dua program yang berurutan ya kalau pipeline. Filter ya, filter itu ada beberapa, grep dan sebagainya macam. Oke, saya kira itu tugas Anda sekalian nanti adalah absen, adalah Anda coba redirection, file outputnya itu, sebentar, Anda coba pembelokan selain apa yang saya buat ya, disertai nanti dibuat dalam seperti bentuk makalah, terus disertai dengan penjelasannya ya, screenshot screenshot codingnya, terus hasilnya apa, penjelasannya bagaimana. Anda coba pembelokan redirection minimal 3 ya, semuanya minimal 3, lebih baik lebih dari 3 pembelokan. Terus kemudian pipeline contohnya, terus kemudian titik koma atau semikolon. Jadi 3 saja, dan filter ya, dan filter. Jadi Anda coba pembelokan selain apa yang ada di materi saya, Anda coba 3 perintah, terus kemudian di screenshot. Begitu pula juga dengan pipa atau pipeline, terus titik koma ya, dan filter. Minimal semuanya 3, sehingga totalnya kalau Anda pakai standar minimal berarti 12 perintah yang selain ya, garis bawahnya adalah selain apa yang sudah saya ajarkan di pertemuan ini. Nanti pengumpulannya via Edmodo, nanti akan saya siapkan link beserta absensinya. Begitu, saya kira kita ketemu lagi minggu depan untuk materi-materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WA. Selamat siang semuanya.